Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajrin. Di sini saya dari jurusan Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang induktansi. Induktansi memiliki sejarah awal. Mengapa adanya istilah induktansi? Istilah induktansi sendiri pertama kali digunakan oleh Oliver Hapside pada Februari 1886. Sedang penggunaan simbol L kemungkinan ditunjukkan sebagai penghormatan kepada Heinrich Lenz. Simbol L itu ditujukan untuk induktansi sendiri dan yang akan dipaparkan oleh saya di slide selanjutnya. Seorang fisikawan yang bernama Heinrich Lenz ini yang merupakan fisikawan yang ternama. Satuan induktansi dalam satuan internasional induktansi sendiri adalah Weber per ampere atau dikenal pula dengan nama Henry atau H, untuk menghormati Joseph Henry, seorang peneliti yang berkontribusi besar terhadap ilmu tentang magnetisme. Dalam satuan 1 Henry sama dengan 1 Weber per ampere. Induktansi sendiri adalah keimbasan, yakni sifat dari rangkaian elektronika. Sifat dari elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, yang mempunyai simbol L. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain yang disebut induktansi bersama, mempunyai simbol M. Untuk induktansi mempunyai definisi kuantitatif dari induktansi sendiri, atau dengan simbol L adalah dengan rumus berikut: V sama dengan L dikali DI dibagi DT, di mana V adalah GGL yang ditimbulkan dalam volt dan I adalah arus listrik dalam ampere. Satuan arus listrik yakni ampere seperti kita ketahui. Bentuk paling sederhana dari rumus tersebut terjadi ketika arus konstan sehingga tidak ada GGL yang dihasilkan, atau ketika arus berubah secara konstan atau linear sehingga GGL yang dihasilkan konstan tidak berubah-ubah. Induktansi sendiri terjadi ketika sebuah induktor atau elemen pasif menghasilkan EMF induksi dalam polaritas berlawanan terhadap arus yang melaluinya. Ketika arus mengalir melalui induktor, medan magnet terbentuk dan induktor menghasilkan EMF sendiri, dan juga dikenal dengan sebutan back EMF. Perubahan medan magnet terjadi saat ada perubahan arus melalui induktor, dan contohnya yakni koil dalam rangkaian rangkaian listrik memiliki induktansi sendiri. Induktansi sendiri juga dapat ditemukan pada setiap kabel konduktor yang dililitkan pada inti seperti pada sebuah koil. Dan untuk jenis induktansi yang kedua yakni adalah induktansi bersama atau mutual induction yang berlambangkan dengan simbol M. Induksi bersama terjadi ketika dua induktor berdekatan diletakkan dalam medan magnet yang sama ketika EMF diinduksikan dalam pasangan induktor yang berdekatan. Ini disebut induksi bersama. Contohnya dari induksi bersama yakni ada transformator atau kita sebut trafo, dan motor relay dan motor listrik menggunakan induksi bersama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang induktor yang dirangkai seri. Selain kapasitor, resistor, dan induktor juga dapat dirangkai secara seri. Induktor yang dipasang seri, maka induktansinya dapat dihitung sebagai berikut. Dan di sini gambar rangkaian seri yang akan saya jelaskan, yakni dari titik A ke titik B terjadi arus
yang mempunyai lilitan 1, lilitan 2, dan lilitan 3. Sama seperti resistor, bila induktor dirangkai secara seri, maka tidak terjadi pembagian arus listrik karena tidak terdapat percabangan ya. Sehingga dapat ditulis dengan rumus IL1 sama dengan IL2 dan IL3 sampai seterusnya menyesuaikan rangkaian tersebut. Tetapi terjadi pembagian tegangan dan total tegangan pada induktor yang dapat ditulis sebagai berikut: VT VL1 sama dengan VL1 ditambah VL2 ditambah VL3. Untuk induktor tegangan dapat dinyatakan sebagai rumus tersebut: V sama dengan L dikali DI dibagi DT. Mutual induksi yang dihasilkan oleh induktor yang dirangkaian seri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kumulatif kopel dan diferensial kopel. Kumulatif kopel dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Terjadi lilitan atau terjadi kutub utara dan kutub selatan, seperti pada magnetisme bila arus dililitkan kepada tembaga atau konduktor. Di sini ada contoh soal induktansi. Suatu induktor 100 mH dialiri arus yang berubah bergantung waktu dengan persamaan I sama dengan T dalam kurung 1 dikurang 4T. I dalam A dan T dalam second. A itu dimaksudkan ampere. Besarnya GGL induktansi yang timbul pada ujung-ujung induktor saat T sama dengan 2 detik. Dan diketahui di sini ya, L sama dengan 100 mH. Nah, kita akan ubah terlebih dahulu menjadi satuan Henry dengan angka 0,1 Henry. Dan dari I dalam satuan ampere di sini dengan rumus T dalam kurung 1 dikurang 4T sama dengan T min 4 T pangkat 2. T sama dengan 2 detik. T itu waktu. Dan berikut rumus-rumusnya yang sudah dipaparkan dengan rumus min L DI dibagi DT. Yang kita ketahui tadi dari hal tersebut kita dapatkan min 0,1 Henry dikali D dikali T kurang min 4T2 dibagi DT. Hasilnya 0,1 min 0,1 dikali 1 di min 8T. Sehingga T pindah ke lambang E sama dengan min 0,1 dikali 1 min 8 kali 2. Dari min 0,1 dikali hasil dari 1 dikurang 8 kali 5 8 kali 2 sama dengan min 15. Dan hasil akhirnya menjadi 1,5 volt. Cukup sekian penjelasan tentang induktansi yang bisa saya paparkan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.